Dari puluhan kota santri di Indonesia, banyak di antaranya punya sajian khas yang melegenda. Beberapa lahir dari keprihatinan, sementara yang lain muncul setelah peperangan. Inilah sepenggal kisah nasi cikur dan nasi kerau. Mirip nasi goreng, tapi bukan nasi goreng. Inilah nasi cikur. Menu kebanggaan warga Tasikmalaya ini memang dimasak mirip dengan nasi goreng. Bedanya tak ada kecap, saus, ataupun ragam minyak di dalamnya. Bumbunya pun sangat sederhana. Cikur atau kencur diulek bersama bawang merah dan bawang putih, lalu ditumis sampai wanginya keluar, kemudian dicampur dengan nasi. Uniknya, meski Tasik bukan merupakan kota penghasil kencur, makanan ini menjadi sarapan favorit dari masyarakatnya. Banyak yang berpendapat nasi cikur adalah kreasi masyarakat Tasikmalaya yang memanfaatkan hasil alam untuk beradaptasi dengan lingkungan. Hawa yang dingin di wilayah Tasik bisa ditutupi dengan menyantap nasi cikur yang punya cita rasa khas. Sedikit getir, gurih sekaligus hangat bercampur menjadi satu. Hanya diperlukan rimpang kencur yang masih muda sehingga aromanya tidak terlalu menyengat. Dipilih karena cikur ya memang ada ciri khasnya. Nah, cikur sendiri itu kan dari sisi rempahnya sendiri bisa bermanfaat untuk tubuh kita. Ketika dimakan itu menambah nafsu makan, bisa menghangatkan tubuh. Ada juga yang berpendapat bahwa sajian ini telah muncul sejak era penjajahan, tepatnya pada abad ke-19. Di saat yang sama, keberadaan pesantren di Tasikmalaya mulai tersebar dan dinilai ikut melestarikan keberadaan nasi cikur. Nasi cikur dianggap sebagai salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan pangan yang sehat, lezat, murah, terutama di saat krisis. Pada saat itu terjadi sebuah krisis ekonomi yang luar biasa pada zaman Jepang, yang pada akhirnya muncullah ketika muncul krisis itu masyarakat bagaimana caranya bertahan hidup salah satunya. Nah, tiba-tiba kreativitas masyarakat pada saat itu karena memang kekurangan segala sesuatunya lah, misalkan kekurangan bahan makan, yang pada akhirnya membuatlah sebuah makanan yang sangat sederhana, sebetulnya sangat sederhana. Selain nasi cikur, Tasikmalaya juga punya olahan yang tak kalah terkenal, yakni nasi tutuk oncom atau lebih sering disebut sebagai nasi TO. Biasa ditemui dalam satu warung atau rumah makan Sunda, nasi tutuk oncom ternyata juga punya kisah yang tak kalah mengenaskan dari nasi cikur. Saat itu, oncom yang justru muncul sebagai hasil fermentasi kacang tanah dapat diolah menjadi salah satu kuliner lezat dan juga menyehatkan. Oncom itu kan benda yang yang sangat murah gitu, sangat murah. Terus lebih jauh lagi benda yang sebetulnya kalau ditarik lebih dalam itu benda yang ya tidak berguna, karena memang dalam tanda petik ya kategori sampah gitu pada saat itu ya. Untuk mengolah nasi tutuk oncom pun tak butuh cara yang rumit. Untuk menghilangkan aroma langu, oncom biasanya akan disangrai terlebih dahulu. Nah, kalau merah itu kan kalau dicampur nasi biasanya lembek ya. Kalau di tempat-tempat lain itu biasanya lembek. Nah, kalau yang hitam ini karena dia proses masaknya disangrai dulu, ditumis dulu, nanti ketika dicampur dengan nasi ada tekstur crustnya gitu atau crispy-nya itu. Jadi si warna juga hitam kan, lagi cenderung dengan putih, lebih kompleks aja warnanya, bagus. Sebagai pelengkap, biasanya nasi tutuk oncom akan disajikan bersama sambal merah dan hijau yang membuat selera semakin bertambah. Di awal biasa ditumbuk ya, tapi sekarang kebetulan itu oncomnya halus, jadi nggak usah ditumbuk, langsung ke katel di wajan ya, digiling-giling gitu sama tangan, langsung disangrai sama itu. Kalau sambal beda lagi, dipotongin dulu tomatnya sama pakai kemiri gitu. Beralih ke Jawa Timur, Gresik yang juga dikenal kota santri punya sajian tak kalah fenomenal. Salah satu di antaranya adalah nasi kerau. Disebut juga dengan sego kerau, kuliner yang ditetapkan sebagai warisan budaya Tok Bendai ini memang punya kelezatan yang tak perlu diragukan.
Dalam satu porsi nasi krau biasanya terdapat berbagai isian lauk, dari suiran daging sampai potongan paru. Meski terlihat sederhana, perlu proses yang lumayan rumit untuk menciptakan kelezatan paripurna dari topping nasi krau. Untuk suiran daging, biasanya diambil dari bagian paha yang kaya akan lemak dan kolagen. Unsur itulah yang membuat daging nantinya tidak hancur serta tetap juicy ketika telah diolah menjadi suiran. Selain itu, bagian paha yang biasa disebut sengkel memiliki serat yang besar sehingga bisa menghasilkan suiran yang panjang. Setelah melalui proses perebusan dan disuir, daging cukup diberi air lalu dimasak hingga kering. Minyak disiramkan untuk memberikan rasa gurih. Untuk aromanya juga tergantung masing-masing yang bumbuinnya gitu. Di Gresik pun itu beberapa orang jual karung rasanya beda-beda gitu. Karena punya ciri khas masing-masing. Bumbu yang sama juga diterapkan pada pengolahan paru. Cukup rempah wajib seperti kunyit, ketumbar, lengkuas, dan jahe dicampurkan pada rebusan paru. Biasanya pada nasi krau, penggorengan paru tidak terlalu kering layaknya pada masakan Padang. Teksturnya masih basah yang membuat rasa paru sangatlah lembut. Selain isian daging dan paru, identitas nasi krau juga terletak pada pemakaian serundeng. Cuma satu, serundeng nasi krau biasanya terdiri dari dua macam, yakni serundeng merah dengan rasa yang pedas, serta serundeng kuning dengan cita rasa gurih. Parutan kelapa muda sendiri biasa dimasak sampai 2 jam untuk bisa didapatkan tekstur yang kering. Baru setelah itu, tiap-tiap serundeng dibumbui untuk kemudian dikeringkan lagi selama 2 jam. Total, pengolahan serundeng bisa memakan waktu lebih dari 4 jam. Sebenarnya basah itu enak ya. Kalau basah enak, rasanya lebih berasa ya. Cuman nggak awet gitu. Harus dikeringin biar bisa lama gitu, bisa 3-4 hari gitu. Kalau misalnya makanya kita langsung stok banyak biar bisa untuk beberapa hari gitu. Karena bikinnya kan lama gitu. Iya. Dalam seporsi nasi krau, hal yang paling unik tentu keberadaan sambal petis. Alih-alih disajikan sebagai cocolan, petis dihaluskan dengan cabai, terasi, bawang merah serta garam untuk dijadikan sambal khas nasi krau. Rasa dari petis membuat sensasi sambal tak hanya pedas semata, melainkan penuh dengan rasa gurih. Hal ini pula yang membuat sambal petis mampu menyeimbangkan rasa dari suiran daging yang cenderung manis. Tak hanya itu saja, pembungkus daun pisang juga menyumbangkan aroma yang khas pada nasi krau. Karena aroma daun pisang itu bikin nasinya jadi lebih wangi. Itu intinya sebenarnya. Banyak pendapat yang menyebut kehadiran nasi krau berasal dari sisa peperangan antara Sampang dan Gresik di abad 18. Saat itu banyak tawanan prajurit Sampang yang kemudian bersosialisasi dan menciptakan menu nasi krau. Krau sendiri merujuk pada cara makan mereka dengan menggunakan tangan atau dalam istilah setempat disebut kraukan.